Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuholik BP 201081812014. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ekonomi, pertentangan kelas, dan perubahan sosial teori sosial Karl Marx. Bayangkan bahwa pendapatan Anda 5 kali lebih besar daripada yang sekarang ini. Dan apa pengaruhnya terhadap cara Anda melihat dunia ini? Apakah gagasan-gagasan politik dan pandangan Anda mengenai siapa yang harus membayar pajak lebih banyak dan siapa yang harus diberi keringanan akan tetap sama? Perubahan-perubahan apa yang kiranya terjadi dalam nilai-nilai dasar dan gaya hidup Anda? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membantu kita untuk peka terhadap pengaruh pentingnya kedudukan dalam hierarki ekonomi terhadap nilai-nilai serta tanggung jawab ideologi kita. Pola-pola budaya dan hubungan-hubungan sosial dan kesejahteraan material serta gaya hidup kita. Melihat pentingnya kondisi material itu, hal demikian merupakan salah satu dasar utama teori Karl Marx. Kehidupan individu dan masyarakat kita didasarkan pada azas ekonomi. Ini berarti bahwa institusi-institusi politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, keluarga, dan sebagainya bergantung kepada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk keberlangsungan hidup. Itu juga berarti bahwa institusi-institusi ini tidak dapat berkembang dalam cara-cara yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan sistem ekonomi. Pendirian dan pemeliharaan perpustakaan dan museum sebagai tempat menyimpan ciptaan-ciptaan budaya, berhasilnya suatu tim atletik, terwujudnya suatu kebijaksanaan politik, kesenangan keluarga dalam suatu perjalanan liburan, semuanya ini dan kegiatan lainnya yang tak terbilang jumlahnya tidak dapat dilaksanakan tanpa sumber ekonomi dan dasar material yang diperoleh lewat kegiatan ekonomi. Dasar ekonomi ini dilihat Karl Marx sebagai infrastruktur di atas mana superstruktur sosial dan budaya yang lainnya. Karl Marx memusatkan perhatiannya pada cara orang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisiknya. Dia juga melihat hubungan-hubungan sosial yang muncul dari penyesuaian ini dan tunduknya aspek-aspek kenyataan sosial dan budaya pada asas ekonomi ini. Dalam bidang kehidupan non-ekonomi lainnya, orang mungkin mengalami suatu tingkat kebebasan dan otonomi tertentu, tetapi mereka tidak dapat mengatasi keterbatasan yang diberikan oleh kondisi material atas sumber-sumber kedudukan ekonomi mereka. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rahma Sihombing, BP 2010811008. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup Karl Marx. Karl Marx lahir 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, Kerajaan Prusia. Meninggal 14 Maret 1883, umur 64 tahun. Makam Karl Marx di London, Inggris, Britania Raya. Tempat tinggal Jerman, Prancis, Belgia, Britania Raya. Orang tua Karl Marx, Hendrik Marx, bapaknya Marx, Henrietta, ibunya. Istri dari Karl Marx, Jenny von Westphalen, wafat 1881. Marx mencapai kehidupan yang cukup mewah sebagai seorang pengacara yang berhasil. Ketika suasana politik menjadi tidak menguntungkan lagi, sukses selanjutnya sebagai seorang pengacara keturunan Yahudi. Dan keluarganya masuk Protestan dan diterima dalam gereja Luken. Tidak mungkin untuk menghindari berbagai perbandingan antara masuknya Hendrik Marx menjadi Protestan karena kepentingan politik dan sosial. Dan kemudian dalam kehidupan Marx menekankan pandangan bahwa kepercayaan agar tidak memberikan pengaruh paling penting terhadap perilaku, tetapi sebaliknya, kepercayaan agama itu mencerminkan faktor-faktor sosial ekonomi yang mendasar. Bagaimanapun juga, dari ayahnya Marx dan dari keluarga Ludwig van Westphalen adalah seorang tetangga akrab. Marx memperoleh pengetahuan pemikiran pada abad ke-18, tetapi di masa mudanya karena tidak menganut kepercayaan politik monarki ayahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Anggunasana dengan nomor BP 2010812010. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang materialisme historis Marx. Yang pertama-tama yaitu dimulai dari The Communist Manifesto dan Das Kapital, di mana sejak zaman dulu sudah mengasumsikan bahwa tekanan utama Marx adalah pada kebutuhan material dan perjuangan kelas sebagai akibat dari usaha-usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal inilah yang mencakupi pengakuan bahwa manusia itu tidak hanya sekedar organisme material. Sebaliknya, manusia memiliki kesadaran diri. Maksud dari kesadaran diri ini, mereka memiliki suatu kesadaran subjektif tentang dirinya sendiri dan situasi-situasi materialnya. Poin pertama yaitu kelemahan-kelemahan filsafat abstrak tradisional. Filsafat sejarah ini menganggap bahwa suatu peranan yang paling menentukan itu ialah yang berasal dari evolusi progresif ide-ide. Maksud dari ide-ide ini adalah produk kesadaran subjektif individu-individu, tetapi kesadarannya itu tidak terpisah dari lingkungan material dan sosial. Maka mereka selalu sadar akan lingkungannya. Marx pun menekankan bahwa moralitas agama, metafisika, semua ideologi lainnya itu serta bentuk-bentuk kesadaran yang berhubungan dengan itu tidak lagi memperlihatkan rupa kemandirian. Lalu Marx juga mengatakan kehidupan tidak ditentukan oleh kesadaran, namun kesadaranlah yang menentukan kehidupan. Pemikiran tentang sifat dunia ide sebagai kekuatan yang berdiri sendiri itu sudah terpisah dari kondisi-kondisi material praktis. Tumbuhlah pemisahan antara pekerja kasar dan pekerja otak, yang dengan kata lain munculnya kelas orang spekulatif. Dan Marx pun mengatakan bahwa kesadaran itu menangkap sesuatu di luar yang real. Sejak itulah seterusnya kesadaran berada dalam posisi membebaskan diri dari dunia dan terus menuju pembentukan teori, teologi, filsafat, etika murni, dan lain-lainnya. Misalnya seperti ini, manusia tidak menyesuaikan dirinya dengan alam ataupun mengolah lingkungan materialnya sebagai manusia yang terpisah. Malah sebaliknya, mereka masuk dalam hubungan-hubungan sosial di mana ada orang lain untuk mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lainnya. Poin kedua yaitu penjelasan materialistis tentang perubahan sejarah. Diterapkannya pola-pola perubahan sejarah yang luas, penekanan materialistis ini berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi material sebagai sumber utama perubahan sosial dan budaya. Karena cara produksi dan kondisi-kondisi material yang diakibatkannya berubah, maka kontradiksilah muncul cara-cara produksi dan hubungan-hubungan produksi. Dalam The German Ideology, Marx dan Engels menelusuri perubahan-perubahan utama dalam kondisi material itu dan cara produksi di satu pihak, dan hubungan-hubungan sosial serta norma-norma pemilikan di lain pihak, mulai komunitas suku bangsa primitif sampai ke kapitalisme modern. Maksud dari The German Ideology ini untuk menunjukkan bahwa manusia menciptakan sejarahnya sendiri selama mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya dan terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas dalam proses itu. Contohnya misalnya di masa awal-awal revolusi industri, mekanisasi perubahan secara besar-besaran dan teknologi pabrik yang berhubungan dengan itu tidaklah cocok lagi dengan hubungan sosial yang sistem produksi kerajinan yang sudah lama itu dilaksanakan dengan basis rumah tangga. Juga merangsang perkembangan bentuk-bentuk hubungan sosial yang baru untuk menggantikan yang lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari Dio Amanda dengan nomor BP 2010812020.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosiobudaya. Karl Marx berulang-ulang menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi. Tipe analisa yang sama berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Sama halnya dengan kebudayaan suatu masyarakat, termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan-kepercayaan agama, sistem-sistem filsafat, ideologi politik, dan pola-pola seni, serta kreativitas sastra juga mencerminkan pengalaman hidup yang real dari orang-orang dalam hubungan-hubungan ekonomi mereka. Hubungan antara infrastruktur ekonomi dan superstruktur budaya dan struktur sosial yang dibangun atas dasar merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialisme historis. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materialnya selalu melalui hubungan-hubungan ekonomi tertentu, dan hubungan-hubungan ini sedemikian meresapnya hingga semua hubungan-hubungan sosial lainnya juga bentuk-bentuk kesadaran dibentuk oleh hubungan ekonomi itu. Mengenai determinisme ekonomi, Marx tidak menjelaskan secara konsisten, sekalipun ekonomi merupakan dasar seluruh sistem sosiobudaya, institusi-institusi lain dapat memperoleh otonomi dalam batas tertentu, dan malah memperlihatkan pengaruh tertentu pada struktur ekonomi. Dan pada akhirnya, struktur ekonomi itu tergantung terhadap kelas sosial, kesadaran kelas, dan perubahan sosial. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Syakbana dengan nomor induk mahasiswa 2010813008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai kegiatan dan alienasi. Seperti yang kita ketahui bahwa inti dari teori Marx adalah proposisi bahwa kehidupan kelangsungan hidup manusia serta pemenuhan kebutuhannya bergantung pada kegiatan produktif. Karena kegiatan produktif meliputi penggunaan tenaga manusia dan kemampuan kreatifnya, maka produk-produk yang diciptakan itu sebenarnya mewujudkan sebagian dari hakikat manusia. Lalu yang kedua, produk-produk dari kegiatan ini bersifat objektif yang meliputi penggunaan tenaga kerja manusia dan kemampuan kreatifnya. Yang dimana individu harus menyesuaikan diri dengan dunia benda-benda yang membatasi kebebasannya sebagai manusia, walaupun manusialah yang menciptakannya. Artinya, kebebasan individu untuk terus menuangkan kreativitasnya dan mengembangkan kemampuannya sebagai manusia. Lalu yang ketiga, produk yang diproduksi bukan hanya benda-benda produk materi lingkungan fisik saja, tetapi juga untuk kebudayaan non-material yang diciptakan manusia. Contohnya seperti mesin. Mesin-mesin tentu dibuat oleh manusia dan dengan demikian mencerminkan kegiatan kreatif manusia. Mesin-mesin mempunyai pengaruh potensial untuk membebaskan manusia dari kerja keras fisik, tetapi mesin-mesin ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia, yaitu memperbudak para pekerja, yang dimana seperti yang Marx katakan bahwa hal ini dapat merendahkan martabat para pekerja yang menuntut bahwa mereka melayani mesin daripada mesin yang melayani mereka. Lalu yang keempat, aturan-aturan dan pengaturan-pengaturan itu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri untuk menjadi kreatif. Bahwa yang telah kita jelaskan tadi bahwa hakikat manusia sendiri yaitu mengkonfrontasikan hakikatnya sendiri dengan cara hasil keringat dan kemampuan kreatifnya. Lalu ada pengaruh Feuerbach. Menurut Feuerbach, yaitu bahwa dunia kesadaran manusia serta ide-ide semata-mata suatu cerminan material. Feuerbach telah mengembangkan perspektif dalam bukunya yang berjudul A Sense of Christianity, suatu kritik agama. Dia berargumentasi bahwa agama merupakan proyeksi manusia dari sifat dasarnya melalui kemampuan-kemampuan dan aspirasi-aspirasinya menjadi makhluk yang supranatural. Dalam analisanya, agama memperlihatkan keterasingan manusia dari hakikatnya sendiri.
Furbach menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks sosial dan sejarah yang khusus, yaitu yang melihat seseorang sebagai objek pasif yang bertindak menurut kekuatan material. Pandangan Furbach mengenai agama sebagai sumber alienasi hanyalah langkah pertama buat Marx. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kondisi material dan kondisi sosial yang merupakan sumber alienasi dan ilusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Bintang Ramadhani, BP 2010812044. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu poin yang kedua dan poin yang ketiga. Poin yang kedua yaitu alienasi kaum buruh dan juga masyarakat kapitalis. Jadi, Marx menarik kesimpulan dari seorang filsafat dialektik bernama Hegel. Ia menarik kesimpulan bahwa sistem pada masyarakat kapitalis memiliki sistem yang jauh lebih simpatik dibandingkan para pemikir Inggris yang jauh lebih individualisme. Jadi ia menyayangkan pengaruh-pengaruh ini seperti pengaruh individualisme yang semakin meningkat dan juga sistem pasar yang semakin meningkat yang mengakibatkan ikatan sosial di antara manusianya itu semakin terpecah. Hal ini sangat disayangkan oleh Marx. Kemudian di sini Marx juga melihat bahwa masyarakat itu atau manusia itu dijadikan sebagai barang komoditi pasar yang tenaganya diperjualbelikan tanpa melihat kebutuhan manusiawinya sendiri. Dan juga hasilnya nanti manusia-manusia itu malah menjadi terasingkan dari sesamanya dan juga terasingkan dari kodrat manusiawinya sendiri atau disebut juga dengan alienasi. Selanjutnya, Marx juga menekankan masalah ini dalam tulisannya berjudul Komunis Manifesto, di mana kaum borjuis yang berada di lapisan teratas, yaitu dia memiliki kemampuan yang luar biasa lebih besar dibandingkan lapisan di bawahnya. Contohnya itu dia bisa mengakhiri hubungan feodal, bisa mengakhiri hubungan idealis dan juga patriarkal. Nah, di sini dia juga bisa mengakhiri hubungan-hubungan lain seperti merobek ikatan feodal antara manusia dengan atasannya. Dikarenakan kaum borjuis itu sendiri tidak memiliki belas kasihan. Ia dapat mengakhiri segala hubungan tanpa menyisakan hubungan apapun terkecuali jika hubungan tersebut berhubungan dengan kepentingannya saja, seperti kepentingan untuk pembayaran upah secara tunai, itu pun upahnya tersebut dibayarkan secara semena-mena. Kemudian, alienasi ini disebabkan oleh hilangnya kontrol individu terhadap rasa atau keinginan untuk berkreativitas atau keinginan untuk berproduksi dan menghasilkan. Jadi, manusia itu pekerjaannya itu hanya semata-mata untuk dia memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Jadi, mereka merasa bahwa dirinya itu tidak dapat mengembangkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa berproduksi dan berkreativitas. Nah, ini sama saja dong, artinya sama dia itu tidak bisa menggunakan hasil produksi dan berproduksi sendiri. Artinya sama saja dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di sistem kapitalis ini dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri, tidak sesuai dengan perkembangan dirinya sendiri, dan juga hanya akan merendahkan dirinya sendiri. Kemudian juga dari pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka tidak mendapatkan keuntungan dan hanya keuntungan fisik, yaitu berupa dapat memenuhi kebutuhan fisiknya. Kemudian, Marx menunjukkan penerapan permintaan dan penawaran dalam sistem kapitalis ini, yaitu bersifat impersonal, di mana hal ini mengakibatkan berkurangnya upah buruh dan pekerja, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena para kapitalis ini memiliki kepentingan ekonomi sendiri, yaitu mempertahankan harga produksi serendah-rendahnya agar mendapatkan keuntungan. Jadi ia menggunakan siasat, yaitu dengan menarik
para kaum buruh, yaitu dengan cara menaikkan sedikit upah pekerjaannya. Jadi mereka ingin memberikan tenaga kerjanya kepada si kapitalis ini. Dan kaum buruh yang tidak punya pilihan lain dan memberikan tenaga kerjanya, ia dengan senang hati bekerja dengan kapitalis, dikarenakan kaum buruh ini tidak memiliki alat produksi dan juga membutuhkan sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena penawaran tenaga kerja tersebut melebihi permintaan dari kapitalis, jadi penawaran untuk bekerja itu semakin membludak karena ditingkatkannya upah buruh. Jadi buruh tersebut sangat tertarik dengan pekerjaan tersebut, sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberikan jasanya kepada kapitalis. Tetapi kapitalis malah menerima pekerja-pekerja tersebut dan malah menurunkan upah minimumnya, menurunkan upah dari yang telah disepakati. Nah, dari hal tersebut, para kaum buruh hanya bisa menerima tugas dari kapitalis yang memberikan tugas hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari kaum buruh. Semakin produktif kaum buruh, jadi mereka itu menjadi semakin merasa bahwa mereka itu miskin. Sama seperti yang dikatakan oleh Marx, bahwa alienasi kaum buruh ini menyebabkan terdapatnya kekuatan asing dan bermusuhan terhadap kaum buruh, yaitu dari kaum kapitalis dan kepada kaum buruh. Nah, jadi jalan keluarnya yang telah Marx sebutkan, yaitu tidak hanya dengan menaikkan upah pekerja, tetapi juga dengan melakukan sebuah perubahan dalam masyarakat radikal yang dapat memusnahkan kegiatan penganiayaan terhadap kaum buruh, sehingga kaum buruh pun dapat merasakan bagaimana memanusiakan dirinya, bagaimana ia itu dapat mengembangkan hakikatnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sesama manusianya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu alienasi politik. Jadi, Marx melakukan analisis terhadap perbedaan di antara negara dan juga masyarakat sipil. Jadi, Marx melihat perbedaan itu di mana berkaitan dengan manusia sebagai individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Dalam revolusi borjuis, negara itu dilihat sebagai sesuatu yang memberikan hak kepada individu-individu, hak-hak, yaitu hak-hak warga negara. Jadi seolah-olah negara itu berdiri sendiri. Nah, kemudian Marx semakin lama semakin memberikan gagasan tentang perbedaan tersebut dan menjadikan ia mendapat pandangan baru tentang perbedaan tersebut. Pandangan Marx mengenai negara tersebut, pandangan barunya itu yaitu negara dilihat sebagai hasil kompensasi dari ketegangan masyarakat terhadap adanya pembagian pekerjaan. Selanjutnya, alienasi ini kelihatannya tidak dapat dielakkan dari kodrat manusiawi, karena manusia itu di satu sisi dia menuangkan potensi kreatifnya dalam sebuah kegiatan, tetapi di sisi lain kegiatan tersebut yang menghasilkan produk yang kreatif malah menghambat kreativitas mereka di masa yang akan datang. Alienasi itu lebih berkembang di dalam masyarakat kapitalis. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa alienasi itu melekat pada masyarakat kapitalis yang menuntut revolusi total yang dapat menghancurkan masyarakat, di mana dengan meniadakan pembagian pekerjaan, negara yang tradisional, kemudian juga kepemilikan pribadi, dan semua eksploitasi serta penindasan. Nah, hal inilah yang membuat Marx itu percaya bahwa alienasi akan segera berakhir jika hal tersebut terjadi, dan juga manusia dapat mengembangkan atau mengungkapkan kodratnya sebagai manusia.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Aulia Rahmi, nomor BP 2010811018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas sosial, kesadaran kelas, dan perubahan sosial. Karl Marx melihat kelas sosial sebagai kategori penting dalam struktur sosial. Pembagian yang paling penting dalam masyarakat adalah pembagian antar kelas-kelas yang berbeda yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan kesadaran individu. Antar kelas yang berbeda juga sering terjadi ketegangan konflik dalam masyarakat, dan akan terjadi perubahan sosial apabila satu kelas muncul sebagai pemenang dari kelas lainnya. Poin pertama yang akan kita bahas adalah hubungan ekonomi dan struktur sosial. Kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tergantung kepada terlibatnya mereka dalam hubungan sosial dengan orang lain yang dapat membentuk infrastruktur ekonomi masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan alamiah antar manusia sesuai dengan kekuatan, ukuran, tenaga, kemampuan-kemampuan, dan lain sebagainya. Pada awal munculnya struktur ekonomi masyarakat, pembagian kerja sudah berkembang, dan hal ini mengharuskan terjadinya sistem pertukaran. Karena langkanya SDA yang dipertukarkan, hubungan antar kelas menjadi bersifat antagonistis. Dorongan yang paling penting dalam struktur sosial untuk terjadinya suatu perubahan adalah dengan perluasan alat produksi yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan mengakibatkan munculnya kelompok kerja baru yang dapat merombak dasar ekonomi untuk suatu dominasi kelompok atau dengan cara mengubah sifat lingkungan sosial atau material di mana individu itu terlibat. Contoh sederhananya adalah dengan adanya profesi sosial media spesialis yang muncul akibat banyaknya penggunaan sosial media. Dalam hal ini, pelaku bisnis menjadikan sosial media sebagai sarana promosinya yang awalnya didominasi oleh SPG yang menjadi sarana promosi. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu perbedaan kelas primer dan sekunder. Marx mengidentifikasi 3 kelas utama dalam masyarakat kapitalis, yaitu buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah. Ketiga kelas ini dibedakan berdasarkan sumber pendapatan pokok, yakni upah, keuntungan, dan sewa tanah. Pada masa ini juga, model 3 kelas bergerak menuju sistem 2 kelas, yaitu borjuis dan proletar. Dalam realitas masyarakat, dua sistem ini dapat menggambarkan pembagian kelas yang dapat diidentifikasi. Perkembangan menuju sistem 2 kelas ini juga akan berakibat kepada hilangnya kelas borjuis kecil menjadi proletar. Contoh yang bisa saya berikan yaitu pengusaha toko kecil yang pada mulanya dikategorikan borjuis kecil karena dalam operasinya hanya terfokus pada kegiatan distribusi, sehingga jangkauan pemasaran masih kecil dan sangat minim. Lalu selama proses operasi tokonya berkembang, tidak lagi terfokus pada kegiatan distribusi tetapi juga sudah mampu untuk memproduksi barang sendiri, yang mengakibatkan pengusaha toko kecil ini berkembang menjadi pengusaha toko yang besar dan kategorinya pun berubah menjadi proletar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilullah Fitra, BP 2010813024. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kelas sosial. Nah, dari masing-masing mode produksi lahir sistem kelas yang berbeda, di mana suatu kelas mengontrol sistem produksi atau kelas pemilik modal dan kelas yang lain merupakan produsen langsung serta penyedia layanan untuk kelas dominan atau kelas buruh. Faktor ekonomi inilah yang akhirnya mengatur hubungan sosial masyarakat pada kapitalisme. Dalam hal ini, Marx membagi kelas sosial ke dalam 3 kelas, yakni kaum buruh, kaum pemilik modal, dan tuan tanah. Namun dalam masyarakat kapitalis, tuan tanah dimasukkan ke dalam kaum pemilik modal. Berikut pembagiannya. Pemilik modal atau yang sering kita kenal dengan borjuis. Kaum pemilik modal merupakan pemilik alat dari produksi, membeli dan mengeksploitasi tenaga kerja, serta menggunakan nilai surplus atau nilai lebih dari pekerja untuk mengakumulasi atau memperluas modal mereka. Nah, kedua, buruh atau proletariat. Kaum buruh merupakan tenaga kerja yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja dengan tangan, pikiran mereka. Nah, para pekerja ini harus mencari penghasilan kepada para pemilik modal.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kesadaran kelas sosial. Di dalam kesadaran kelas sosial itu sendiri, menurut Marx, ialah suatu kesadaran yang subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep kepentingan mengacu pada sumber-sumber material yang aktual diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu. Jadi, Doyle memberikan contoh kepentingan kelas kapitalis terletak pada keuntungan yang semakin meningkat, sedangkan kepentingan kelas proletar secara semakin sempit meliputi kenaikan upah, sedangkan secara luas meliputi penguasaan terhadap proses produksi yang lebih luas. Nah, inilah pengertian yang tadi dikatakan bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi seseorang, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Pengaruh ideologi yang sangat berhubungan dengan kesadaran kelas. Karena pengaruh ideologi dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran penuh akan kepentingan kelasnya sendiri. Perubahan sosial di Karl Marx, kesadaran kelas yang diperoleh oleh kaum proletar pada akhirnya akan membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan bersama kaum proletar. Jaringan komunikasi ini pada akhirnya dapat membentuk suatu organisasi yang bisa berbentuk serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lainnya, yang tujuan kepentingannya untuk mendesak upah yang lebih tinggi atau perbaikan kondisi kerja dan sebagainya. Bersamaan dengan proses organisasi politik ini, dikembangkan juga suatu ideologi yang mengungkapkan kepentingan kelas buruh yang sesungguhnya dan memberikan suatu penjelasan mengenai peranan sejarah dalam pengubah struktur sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zilan Talila, nomor BP 2081246. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kritik terhadap masyarakat kapitalis. Yang pertama, produksi nilai surplus dan eksploitasi tenaga kerja. Dalam pandangan idealis, sistem pasar menurut para ahli ekonomi politik mengemukakan bahwa transaksi terjadi di pasar yang menguntungkan semua pihak. Misalnya, seorang petani memiliki surplus dendeng dan petani lain memiliki surplus telur. Maka keduanya mengambil keuntungan dengan cara saling tukar-menukar kedua surplus tersebut. Nilai tukar tidak ditentukan oleh atas tujuan tertentu, melainkan atas jumlah tenaga kerja yang terkandung di dalamnya. Buruh dipandang sebagai sumber kedua nilai tukar dan nilai pakai. Sebagai sumber nilai pakai, buruh dilihat sebagai sumber kegiatan yang dipakai untuk memproduksi barang-barang yang berfungsi untuk digunakan. Sebagai sumber nilai tukar, buruh dilihat sebagai masukan umum untuk proses memproduksi komoditi-komoditi yang dihasilkan tidak untuk digunakan pribadi atau untuk majikan, melainkan untuk dijualkan kepada sistem pasar yang bersifat impersonal yang ditukarkan dengan uang. Buruh dilihat dalam sistem kapitalis sebagai komoditi untuk diperjualbelikan dalam pasar impersonal. Buruh mampu memproduksi nilai tukar lebih banyak daripada diminta untuk mempertahankan nilai tukar tersebut. Kelebihan dan persyaratan keberlangsungan hidup buruh dan pemulihan tenaga kerjanya kembali merupakan nilai surplus atau nilai lebih. Contohnya, seorang pekerja dapat memproduksikan dalam 6 jam setiap harinya komoditi yang cukup untuk memperoleh uang untuk keberlangsungan hidupnya. Tetapi, jam kerja ditetapkan 12 jam selama sehari. Nilai komoditi yang dihasilkan selama 6 jam yang kedua menjadi nilai surplus. 2. Ekspansi kapitalis dan krisis ekonomi. Perjuangan kompetitif untuk memperoleh keuntungan kaum kapitalis menggunakan mesin baru yang bersifat hemat buruh, yang merusak keseimbangan antara kemampuan produktif dan permintaan, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan, investasi, kesempatan kerja, dan permintaan pasar. Keadaan kapitalis di masa krisis ekonomi cenderung memperbesar kapasitas produksi secara berlebihan. Perpanjangan jam kerja dan berkurangnya upah buruh dan meningkatkan nilai yang dihasilkan oleh buruh yang dirampas oleh kapitalis yang disebut dengan nilai surplus untuk mempertahankan perusahaannya. Kontradiksi dasar dalam struktur masyarakat kapitalis menurut Karl Marx sudah mencapai puncak dalam krisis ekonomi. Kaum kapitalis bersaing untuk memperoleh keuntungan. Kaum buruh bersaing untuk pekerjaan. Kontradiksi ini menambah konflik kepentingan antara majikan, kapitalis, dan buruh.
Pemecahan masalah ini akan menuntut perubahan struktur masyarakat kapitalis. Dalam situasi itu, kemungkinan munculnya kesadaran kelas di pihak kaum proletar diperkuat dan diimbangi oleh kompetisi kaum buruh karena pekerjaan yang langka dan upah yang meningkat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dasar, dalam struktur masyarakat kapitalis, menurut Karl Marx, sudah mencapai puncak dalam krisis ekonomi. Kaum kapitalis bersaing untuk memperoleh keuntungan. Kaum buruh bersaing untuk pekerjaan. Kontradiksi ini menambah konflik kepentingan antara majikan, kapitalis, dan buruh. Pemecahan masalah ini akan menuntut perubahan struktur masyarakat kapitalis. Dalam situasi itu, kemungkinan munculnya kesadaran kelas di pihak kaum proletar diperkuat dan diimbangi oleh kompetisi kaum buruh karena pekerjaan yang langka dan upah yang meningkat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nazila Fahira, BP 2010813014 akan membacakan kritik terhadap Marx. Yang pertama, Marx sangat mengecilkan dunia saat membagi menjadi dua kelas berdasarkan sistem produksi dan ekonomi. Marxisme tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja menjadikan dunia ke dalam kelas-kelas lain, misalnya berdasarkan ideologi, agama, budaya, pandangan politik, dan identitas kebangsaan. Sebagai contoh, saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, dunia terpecah ke dalam dua kubu, di mana ada kubu yang mendukung ideologi liberalis yang condong ke Amerika Serikat dan ideologi komunis yang ke Uni Soviet. Kritik kedua terhadap pemikiran Marxis adalah anggapan Marx bahwa negara Marxis atau utopian komunis sebagai puncak perjuangan kelas buruh dan di sisi lain kapitalis sebagai jalan membawa kepada kehancuran, yang mana Marx beranggapan bahwa apabila seseorang terus menumpuk kapital dengan cara membuka pabrik yang baru, maka orang tersebut hanya akan memperlebar gap antar kelas. Hal ketiga yang perlu mendapatkan kritikan ialah pandangan Marx bahwa revolusi terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi kelas di mana salah satu kelas mendominasi kelas lainnya sehingga menimbulkan kesadaran di kelas yang kecil untuk melakukan reformasi secara cepat. Kritik keempat ialah mengenai sistem dari negara sosialis di mana memberikan kekuasaan pada negara untuk mengatur kelas-kelas sehingga tidak ada satu kelas yang lebih tinggi dari kelas lainnya. Dengan kata lain, meniadakan hak kepemilikan terhadap beberapa properti seperti contohnya tanah. Sekian dari saya, terima kasih.